Jika Tuhan itu ada, mengapa masih ada kejahatan? Mengapa ada bencana, penyakit, dan penderitaan di dunia ini? Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa Dia membiarkan semua itu terjadi? Pertanyaan ini sering membuat banyak orang ragu dan bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Mari kita coba melihat pertanyaan ini dengan cara yang berbeda. Bayangkan kita berada di sebuah pameran seni. Ada berbagai lukisan yang dipajang di sana. Seorang yang tidak mengerti seni mungkin akan melihat sebuah lukisan abstrak dan berkata, "Lukisan ini tidak masuk akal, hanya coretan-coretan tak beraturan." Tapi bagi seseorang yang paham seni, lukisan itu bisa memiliki makna mendalam dan keindahan luar biasa. Apakah karena kita tidak memahami lukisan itu, berarti tidak ada pelukisnya? Tentu tidak. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kita mungkin melihat penderitaan dan kejahatan sebagai sesuatu yang buruk, tapi itu tidak berarti bahwa dunia ini tanpa pencipta. Banyak orang yang berpikir bahwa jika ada kejahatan, berarti Tuhan tidak ada. Tapi mari kita renungkan sejenak. Jika seseorang melihat sampah berserakan di jalan, apakah itu bukti bahwa tidak ada pemerintah? Tentu tidak. Itu hanya berarti ada manusia yang melanggar aturan dan membuat kekacauan. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kejahatan terjadi bukan karena Allah tidak ada, tetapi karena manusia diberi kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa dunia ini bukan tempat kesempurnaan. Dunia ini adalah tempat ujian. Allah menciptakan kehidupan ini sebagai tempat bagi manusia untuk diuji keimanannya, diuji kesabarannya, dan diuji ketulusannya dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bayangkan jika hidup ini selalu sempurna, tanpa kesedihan, tanpa cobaan, tanpa kesulitan. Apa yang akan terjadi? Manusia tidak akan pernah belajar arti kesabaran, tidak akan tahu bagaimana rasanya bersyukur, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Justru dalam penderitaan dan ujianlah manusia bisa menemukan makna sejati dari kehidupan. Kita sering menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang buruk. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa justru melalui kesulitan, kita bisa lebih dekat kepada Allah? Saat seseorang sakit, dia lebih banyak berdoa. Saat seseorang kehilangan sesuatu, dia lebih banyak mengingat Tuhan. Jika hidup selalu nyaman, bisa jadi manusia akan lupa pada Sang Pencipta. Oleh karena itu, jangan buru-buru menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang buruk. Sebaliknya, mari kita renungkan hikmah di balik semua itu. Kita mungkin tidak selalu mengerti alasan di balik setiap kejadian, tetapi kita bisa yakin bahwa Allah Maha Bijaksana dalam segala keputusannya. Seperti seorang anak kecil yang menangis saat disuntik dokter, dia tidak tahu bahwa itu untuk kebaikannya. Begitu juga kita, mungkin belum memahami mengapa sesuatu terjadi, tapi kita harus percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Tahukah kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kesempurnaan? Dunia ini adalah tempat ujian. Allah menciptakan kehidupan ini sebagai sarana untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketulusan manusia. Cobaan yang datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk menguatkan kita. Bayangkan jika seseorang ingin menjadi kuat, dia harus berlatih dan berusaha. Begitu juga dalam kehidupan, tanpa ujian, manusia tidak akan bisa berkembang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Setiap kesulitan yang kita hadapi mengajarkan kita untuk menjadi lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepadanya. Tanpa penderitaan, manusia akan menjadi lalai dan lupa kepada Allah. Coba kita perhatikan, ketika seseorang sakit, dia lebih sering berdoa. Ketika seseorang mengalami musibah, dia lebih sering mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa ujian memiliki hikmah yang besar. Jika hidup ini selalu mudah, mungkin banyak di antara kita yang akan melupakan Sang Pencipta. Sebagian orang menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang buruk. Tapi mari kita pikirkan sejenak. Jika seorang ibu melarang anaknya bermain di jalan yang ramai, apakah itu bentuk kejahatan? Tentu tidak. Justru itu adalah bentuk kasih sayang agar anaknya tidak tertabrak kendaraan. Begitu juga dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin terlihat sulit, tetapi ada hikmah di baliknya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka yang sabar dalam menghadapi ujian akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Dunia ini bukanlah akhir perjalanan kita. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan setelah kematian. Segala ujian yang kita hadapi di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, mari kita hadapi ujian dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Setiap hal yang terjadi di dunia ini memiliki alasan dan hikmah yang mungkin tidak langsung kita pahami. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan, sesuatu yang tampak buruk bisa jadi merupakan bagian dari rencana besar yang kita belum mengerti. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika tidak ada sakit, bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Asy-Syafi? Jika tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Al-Fattah? Keberadaan hal-hal yang kita anggap buruk seringkali justru menjadi pengingat bagi kita. Selain itu, dalam kehidupan, kita sering menemukan bahwa kebahagiaan dan penderitaan berjalan berdampingan. Jika tidak ada kesulitan, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya kemudahan. Jika tidak ada kejahatan, kita tidak akan bisa menghargai kebaikan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki pasangan. Panas dan dingin, siang dan malam, suka dan duka. Semua ini menunjukkan keseimbangan dalam ciptaan Allah untuk kembali kepada Allah. Berapa banyak orang yang baru benar-benar mendekat kepada Allah setelah mengalami cobaan berat dalam hidupnya? Sebagai contoh, kita sering melihat seseorang yang dulunya lalai dalam ibadah, kemudian berubah menjadi lebih dekat dengan Allah setelah menghadapi musibah. Orang yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, setelah berhasil melewatinya, menjadi lebih dermawan kepada sesama. Orang yang pernah sakit parah, setelah sembuh, menjadi lebih menghargai kesehatan dan menggunakan hidupnya untuk kebaikan.
Bencana alam seperti gempa bumi atau banjir juga seringkali dianggap sebagai malapetaka. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, bencana ini bisa menjadi peringatan bagi manusia untuk lebih peduli terhadap sesama dan tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah. Bencana dapat menjadi ajang bagi manusia untuk saling membantu, menunjukkan empati, dan meningkatkan solidaritas sosial. Allah tidak membiarkan kejahatan dan bencana terjadi tanpa tujuan. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ujian kehidupan. Allah ingin melihat bagaimana manusia merespon setiap ujian yang diberikan. Apakah kita akan bersabar dan semakin mendekat kepadanya, atau justru berputus asa dan menyalahkan takdir? Maka, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan melihat penderitaan hanya sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar, untuk mendekat kepada Allah, dan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi ujian. Dia selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Setelah kita memahami bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan bahwa di balik setiap musibah ada hikmah yang tersembunyi, sekarang saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap segala kejadian yang menimpa kita. Seringkali kita terlalu fokus pada penderitaan yang kita alami tanpa menyadari bahwa dalam setiap kejadian ada pelajaran yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Setiap kali ia jatuh, ia tidak menyerah. Ia bangkit dan mencoba lagi hingga akhirnya ia bisa berjalan dengan sempurna. Begitu pula hidup kita. Setiap kali kita mengalami kesulitan, kita punya dua pilihan: menyerah dan tenggelam dalam kesedihan, atau bangkit dan menjadikannya sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ketika kita melihat kehidupan ini dengan sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa kejahatan, penderitaan, dan musibah tidaklah terjadi tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji seberapa kuat keimanan kita. Apakah kita tetap bersyukur di saat sulit? Apakah kita tetap beribadah dengan penuh keikhlasan? Apakah kita tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita? Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Maka, bagaimana kita bisa menyikapi ujian dengan lebih baik? Pertama, kita harus selalu bersabar dan yakin bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Kedua, kita harus selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, karena hanya dengan pertolongannya kita bisa melewati segala kesulitan. Ketiga, kita harus tetap berusaha dan tidak menyerah, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah keadaan mereka sendiri. Jika kita mampu melihat segala cobaan dan penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di saat kita merasa paling sendirian sekalipun. Justru di saat-saat sulit itulah Allah paling dekat dengan kita, menunggu kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang ikhlas dan penuh keimanan. Pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Allah. Maka, marilah kita manfaatkan setiap ujian sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Karena pada akhirnya, hanya kepada Allah kita kembali, dan hanya kepadanya kita berharap. Satu pertanyaan yang ingin saya tahu dari pendapat kalian adalah, jika penderitaan adalah ujian dari Allah, bagaimana seharusnya kita merespons kejahatan yang dilakukan oleh manusia kepada sesama? Jawab di kolom komentar, karena satu jawaban Anda bisa membuka hikmah seseorang
Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.